Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Snellius tentang pembiasan dan pemantulan. Yang pertama, hukum Snellius tentang pemantulan ada dua ya, yaitu mengatakan bahwa sinar datang garis normal dan sinar pantul berada pada satu bidang. Yang kedua yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, di gambar 2.11 ini kita akan membuktikan yang pertama. Kita lihat gambar 2.11, di sini ada dua buah bidang. Bidang H adalah bidang pantul. Bidang yang tegak lurus dengan bidang pantul ini kita sebut dengan bidang normal. Di sini ada titik A dan titik B berada pada bidang normal. Nah, cahaya akan merambat dari A menuju B. Cahaya tersebut dipantulkan oleh bidang H ini, sehingga ada titik pantul yang berada pada bidang H, yaitu titik O dan titik C. Perbedaan titik O dan titik C ini yaitu titik O berada pada bidang normal, titik C berada di luar bidang normal, sehingga jalannya sinar ini menempuh lintasan A, O, B atau A, C, B. Di sini kita lihat bahwa lintasan AOB lebih pendek dari lintasan ACB, sehingga lintasan yang memenuhi prinsip Fermat adalah lintasan AOB. Prinsip Fermat mengatakan bahwa sinar datang berasal dari satu titik menuju titik yang lain menempuh lintasan yang mempunyai waktu terpendek atau tercepat atau tersingkat. Di sini berarti lintasan dengan jarak terpendek itu jelas memerlukan waktu yang lebih singkat, sehingga lintasan yang memenuhi prinsip Fermat adalah lintasan AOB. Dari sini terbukti bahwa sinar datang AO, sinar pantul OB berada dan garis normal berada pada satu bidang ya. Garis normal berarti garis yang berada di bidang normal ini. Oke, yang pertama sudah terbukti. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu sinar datang sama dengan sinar pantul. Di gambar 2.12 ini kita lihat ada titik A dan titik B, kemudian ada garis H sebagai garis pantul. Sinar datang dari titik A menuju titik O sebagai titik pantulnya, kemudian dipantulkan menuju B. Ya. Di sini titik pantul ini bisa di mana saja selama sepanjang garis H. Bisa di sini atau di sini. Nah, kita pilih di yang sesuai dengan gambar. Sehingga sinar datang dengan garis normal membentuk sudut datang yaitu I. Sinar pantul dengan garis normal membentuk sudut pantul yaitu R. Kemudian panjang lintasan dari AO adalah S, panjang lintasan OB adalah S1. Kecepatan sinar adalah V untuk yang di sini juga V karena masih dalam medium yang sama. Kemudian jarak A ke garis pantul adalah A kecil, jarak titik B ke bidang pantul adalah B kecil. Selain itu juga ada besaran C ya, dan besaran D. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa besarnya I sama dengan besarnya R. Kita mulai dari tinjau waktu yang diperlukan
oleh sinar berjalan dari A ke O ke B. Oke. T dari A menuju O menuju B adalah TAO ditambah TOB. TAO adalah jarak AO yaitu S dibagi kecepatannya. S dibagi kecepatan tambah TOB. Jarak OB yaitu S1 dibagi kecepatannya V. S1 dibagi V. Nah, TAOB kita simbolkan dengan T. Sehingga waktu yang diperlukan cahaya dari AOB adalah S per V ditambah S1 per V. Kita akan nyatakan S dan S1 dengan A. Untuk S, B untuk S1. Kita lihat sudut I. Sudut I ini sama dengan sudut yang I yang di sini. Ya, sudut R ini sama dengan sudut R yang ini. Oke. A samping, S miring ya, berarti sin atau cos. Cos ya, berarti samping per miring, cos ya. Cos I sama dengan A per S. A per S. Sehingga S sama dengan A dibagi cos I. A sama dengan A secant I. Oke. Untuk yang R, B per S1 ya. B per S1 sama dengan cos R. Sehingga S1 sama dengan S1 sama dengan B per cos R sama dengan B secant R. Oke, substitusi S dengan ini A secant I dan S1 dengan B secant R. Sehingga kita peroleh di sini S sama dengan A secant I, A secant I per V ditambah S1 adalah B secant R per V ya. Nah, oke, prinsip Fermat berarti lintasan AOB harus memiliki waktu terkecil atau tersingkat. Dalam matematis ditulis dt sama dengan 0. Ini prinsip Fermat ya, prinsip Fermat. Berarti turunkan ini terhadap T. dt sama dengan turunan secant I adalah secant I tan I di dibagi V ditambah yang B secant R tan R dr dibagi V. Karena 0 di sini ya. 0 sama dengan tulis saja di sampingnya lagi ya, sama dengan 0. Sehingga yang ini kita bisa coret. Nah, kita bisa pindah ruas yang ini ke sini ya. Sehingga diperoleh A secant I tan I di sama dengan min B secant R
tan R dr. Oke, ini persamaan A, kita sebut persamaan A. Kemudian kita tinjau yang lainnya, variabel yang lain atau besaran yang lain. Di sini ada C, ada D. Dimanapun letak O, letak titik O, entah di sini atau di sini, maka penjumlahan C ditambah D itu tetap ya konstan. Sehingga kita bisa tuliskan C plus D konstan. C ditambah D sama dengan konstan. Oke, hubungan C, A, dan I adalah C per A sama dengan tan C per A sama dengan tan I ya. Sehingga diperoleh C sama dengan A tan I. A tan I ditambah D. D dengan R. D dengan R ini berarti D per B sama dengan tan R. D per B sama dengan tan R. Sehingga D sama dengan B tan R. D B tan R sama dengan konstan. Kita turunkan kedua ruas sehingga diperoleh A sekant kuadrat I DI ditambah B sekant kuadrat R DR sama dengan 0. Pindah ruas. Pindah ruas yaitu A sekant kuadrat I DI sama dengan min B sekant kuadrat R DR. Ini persamaan yang B. Persamaan B. Nah, jika A dengan B kita bagi, hasilnya adalah A dan B kita bagi. Berarti A sekant I tan I DI dibagi A sekant kuadrat I DI sama dengan yang ini B sekant R tan R DR dibagi yang ini min B sekant kuadrat R DR. Coret ya ini, DR dengan DR coret, DI dengan DI coret ya, sekant R dengan sekant R pangkatnya berkurang 1, sekant I dengan sekant kuadrat I pangkatnya berkurang 1, A dengan A, min B dengan min B, sehingga tersisa tan I dan sekant I, tan I dan sekant I. Tan I per sekant I sama dengan tan R per sekant R. Nah ini ya, kita lihat, kita bongkar kembali. Tan I itu kan sin I per cos I ya, dibagi 1 per cos I. Sama dengan tan R itu sin R per cos R dibagi 1 per cos R. Coret yang ini. Berarti sin I sama dengan sin R. Sin I sama dengan sin R. Kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke, ini yang kedua kita sudah buktikan. Nah, kita akan buktikan yang terakhir,
yaitu hukum Snellius tentang pembiasan. Di sini gambar 2.13, ada titik A, ada titik B, ada titik O, ada garis H yaitu garis pembiasnya, ada garis ini garis normal. Sinar datang dari A dengan sudut I, sudut datang sebesar I, kemudian dibiaskan menuju B dengan sudut bias R aksen. Sinar dari A ke O kecepatannya adalah V, dari O ke B adalah V aksen. Tentu berbeda V dengan V aksen. Kemudian jarak dari O ke bidang pembiasnya atau garis pembiasnya adalah A, jarak ke titik B ke bidang pembias adalah B kecil. Di sini ada C, di sini ada D. N adalah indeks bias medium yang atas ini, di sebelah atas bidang pembias, dan N aksen adalah indeks bias medium yang bawah. Kita akan mulai buktikan hukum Snellius ini, sin I per sin R aksen sama dengan N aksen N V per V aksen. Ini ya, ini harus konsisten dalam menyatakan simbol. Oke, kita mulai dari waktu tempuh dari A ke O ke B. T A O B sama dengan T A O tambah T O B. T A O B kita simbolkan dengan T. T A O sama dengan panjang lintasan AO S dibagi V ya. S dibagi V ditambah TOB S aksen dibagi kecepatannya V aksen. Nah, sama seperti tadi kita nyatakan S ini dengan A dan I sama ya, tidak berubah, yaitu A sekan I per V ditambah S aksen adalah B sekan R aksen per V aksen. Kita kalau tidak percaya bisa dilihat di sini ya, yaitu A per S I, A per S sama dengan cos I, S sama dengan A per cos I atau A sekan I. Yang di sini juga ya, B per S aksen sama dengan cos R aksen, sehingga S aksen sama dengan B per cos R aksen. Ini R aksen sama dengan yang di sebelah sini, R aksen. Ya, kita lanjutkan. Prinsip Fermat, lintasan dari A ke O ke B merupakan lintasan dengan waktu tempuh terkecil atau dt sama dengan 0. Prinsip Fermat. Maka kita turunkan ini. Hasil turunannya adalah dt sama dengan A sekan I tan I DI dibagi V ditambah B sekan R aksen tan R aksen DR aksen per V aksen sama dengan 0. Pindah ruas ya, ini nggak bisa dicoret, kita hanya bisa pindah ruaskan saja, yaitu A sekan I tan I DI dibagi V sama dengan min B
secant R aksen tan R aksen dr aksen dibagi V aksen. Ini persamaan yang pertama ya. Persamaan pertama. Persamaan A. Kemudian kita lihat lagi di sini C ditambah D konstan ya, sama dengan yang tadi sebelumnya. C ditambah D sama dengan konstan. C per A sama dengan tan I, sehingga C sama dengan A tan I. A tan I plus D. D itu D per B adalah tan R aksen, sehingga D sama dengan B tan R aksen. B tan R aksen sama dengan konstan. Turunkan A secant kuadrat I DI plus B secant kuadrat R aksen DR aksen sama dengan 0. Pindah ruas. Sehingga diperoleh A secant kuadrat I DI sama dengan min B secant kuadrat R DR aksen ya. Ini yang B. Jika persamaan A dan B kita bagi, maka diperoleh A secant I tan I DI dibagi V dengan ini jadi 1. A V secant kuadrat I DI. Nah, yang ini dibagi yang ini. Min B secant R aksen tan R aksen DR aksen dibagi min B V secant kuadrat R aksen DR aksen. Nah, di sini bisa kita coret ya. DI dengan DI, A dengan A, secant I dengan secant kuadrat I, tinggal 1 secant kuadrat I-nya. B secant R aksen secant kuadrat R aksen DR aksen dengan DR aksen, sehingga diperoleh tan I per V secant I sama dengan tan R aksen per V secant R aksen. Nah, ini tan I dibagi secant I adalah sin I. Sin I dibagi V sama dengan sin R aksen dibagi V aksen. V aksen ya. Sehingga kita susun ulang menjadi sin I dibagi sin R aksen sama dengan V per V aksen. Nah, ini ya sama dengan yang tadi. Ini yang pertama
Kemudian V dengan N, apa hubungannya indeks bias dengan V? Kita definisi dari N sama dengan C dibagi V, sehingga diperoleh V sama dengan C dibagi N, atau N aksen sama dengan C dibagi V aksen, sehingga diperoleh V aksen sama dengan C dibagi N aksen. Substitusi ke sini, maka diperoleh sin I per sin R aksen sama dengan V nya adalah C per N, C per N dibagi C per N aksen. Coret nih, sehingga hasilnya sin I per sin R aksen sama dengan N aksennya pindah ke atas, N pindah ke bawah. Nah ini ya bentuk lainnya. Atau kalau di buku kan nulisnya bisa N sin I sama dengan R aksen sin R aksen. Ya, demikian ya pembuktian hukum Snellius tentang pemantulan dan pembiasan. Untuk materi selanjutnya akan disajikan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.